sejahtera atas kamu dan dia ahli kubur minal mu'minin dari golongan orang beriman wal muslimin dan orang Islam wa inna insyaallah ta'ala dan sungguh jika kehendak Allah Ta'ala dengan menjumpai Sallallahu lana wa lakum dan kami bermohon kepada Allah dan kami al-afiyah benar-benar Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya An Sulaiman bin Buraidah, Sulaiman bin Buraidah, an abihi dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Jadi bapaknya ini maksudnya Buraidah. Maka disebut situ radhiyallahu anhuma karena kedua-duanya adalah sahabat. Jadi sahabat ini adalah orang yang hidup di masa Rasulullah dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Sama dengan halnya ada beberapa perawi hadis, termasuk beberapa yang kita sebut sering dengan sebutan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya. Nah, itu kalau Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, nama aslinya. Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, jadi anak Sayyidina Abbas, anak Sayyidina Umar. Buraidah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang nama lengkapnya Buraidah Husayb al-Aslami. Husayb al-Aslami. Ini kepala suku al-Aslami. Berkat beliau banyaklah orang-orang yang masuk Islam setelah beliau masuk Islam. Dalam ensiklopedia Islam bahwa beliau ini diceritakan dalam riwayat sering hadir dalam peperangan, tapi peperangan yang sering tidak diikuti Nabi, ghazwah namanya. Ada perang yang langsung Nabi memimpinnya, langsung hadir dalam peperangan itu, ikut berperang. Ada Nabi yang tidak berperang dalam perang itu, namanya ghazwah, perang ghazwah. Ya. Nah, beliau ini di Mekah. Nah, salah satu yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka, maksudnya kepada para sahabat-sahabat ini dari Sulaiman bin Buraidah tadi, idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar menuju kubur-kubur, maksudnya ziarah kubur atau melewati kuburan atau datang ke kuburan, ziarah. Ya. Ya, kubur, ya. Maqabir itu jamaknya, kubur-kubur. Jadi lewat di kuburan atau datang untuk berziarah di kubur. Ayyaqulu, maka yang diajarkan Nabi itu untuk membaca assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat wal muslimina minal mu'minina wal muslimina. Selamat sejahtera atas kamu wahai ahli kubur. Nah, itu namanya. Dari golongan orang beriman dan golongan orang Islam. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa ada pertamu yang dilakukan ketika kita berziarah kubur atau melintas satu tempat kuburan, komplek kuburan taruhlah. Maka disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada Sulaiman bin Buraidah ini tadi untuk membaca salam, mengucapkan salam kepada orang di dalam kubur. Kalau nyingok dari konteks hadis ini, kata ulama, berarti orang di dalam kubur itu tahu kedatangan orang yang ziarah atau orang yang lewat di sekitar perkuburan itu. Maka memberikan salam adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi salamnya jangan diharap untuk dijawab. Ya. Jadi salam itu ada yang wajib dijawab, ada salam yang tidak usah dijawab,
Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam yang wajib dijawab itu salam dari orang Islam kepada orang Islamnya. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Ada salam yang tidak perlu dijawab itu salam dari wong kafir kepada kita. Ya, minimal waalaikum kata ulama. Nah, ada salam yang tidak diinginkan dijawab, tidak perlu dijawab. Itu salam kita kepada ahli kubur. Assalamualaikum minta jawab, ada jawab rami pun, memang kita ni rami jawab. Sudah isak jam 9, jam 10 malam dewa-dewa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, dari dalam waalaikumsalam. Ngacir anak muda. Jadi itu salam. Jadi dari konteks hadis ini bahwa mereka tuh tahu dan menerima salam dari orang-orang dalam kubur. Dari golongan orang mukmin dan orang muslim. Jadi, salam kepada kuburan, yang di depan kuburan itu yang dikuburkan golongan orang mukmin dan orang Islam. Kuburan Cina udah usah. Kamu di kilometer berapa itu, kapan lewat? Assalamualaikum. Lain dia tidak pakai pocong, dia pakai topi yang pakai main itu jalan. Topi yang ada tali itu. Jadi sunnahnya salam ini di area perkuburan. Nah, kaget insya Allah kamu kaget kalau di Mekah tuh ada namanya Ma'lah, kompleks perkuburan untuk sahabat-sahabat Nabi di Mekah, dan termasuk orang-orang yang meninggal di Mekah waktu haji umroh dikuburkan di Ma'lah, termasuk salah satu ulama besar Imam Zubair, Mbah Mun di situ dikuburkan. Kemarin Ustaz Hadi Hidayat ziarah, jadi beliau lihat merasakan karomah dari Imam Zubair, harum luar biasa kuburan beliau. Itu beliau jadi saksi itu. Nah, kalau di Madinah ada namanya samping Masjid Nabawi itu namanya Baqi. Nah, ada jam-jam tertentu dibuka di situ dan boleh datang ke sana ziarah cuman untuk laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk dalam kompleks perkuburan itu. Para sahabat Nabi juga dikuburkan di situ. Nah, sebaiknya salam yang masuk di sana tadi assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, atau pakai ahlad, tidak pakai ya, atau ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar. Ya. Tidak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak usah. Inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun, dan sesungguhnya jika Allah berkehendak dengan kamu lahiqun, kami menjumpaimu. Nah, jadi ini satu ucapan yang kita sampaikan kepada mereka, dan ini mengingatkan kita saat kita lewat di daerah perkuburan atau ziarah di perkuburan. Dari bahasa ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memberikan salam kepada mereka, satu ketika kita akan merasakan nasib yang sama, seolah-olah berjumpa dengan mereka dalam kubur. Kita pun akan masuk dalam kubur. Wa inna insya, kapan? Jika Allah menghendaki. Wallahu alam. Kapan waktunya? Wallahu alam. Maka ziarah kubur itu jelas. Ziarah kubur itu kemarin kita bahas tazkiratul maut, yang mengingatkan kepada kematian. Bahkan bisa mengurangi hubbud dunia kita. Ya. Jadi itu fadilahnya. Maka fadilah ini kita dapatkan termasuk ketika kita salam tadi. Jadi memberikan kabar terutama bagi kita. Kalau bagi mereka di alam kubur sana lah cerita lah jelas lah ngerasa. Kita mengingatkan. Maka bahasanya wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Disambut dengan doa lagi. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan atau kami bermohon kepada Allah, nas'alullah, kami bermohon kepada Allah, bagi kami, lana wa lakum, dan kami, dan bagi kami dan bagi kamu. Al-afiyah. Afiyah itu dimaknakan sebagai pengampunan dari Allah. Di samping kita memberikan salam-salam kesejahteraan kepada ahli kubur tadi, memang ini berupa doa. Konteks yang kedua mengingatkan kita bahwa kita akan berjumpa dengan mereka, dan konteks yang ketiga
bahwa kita bermunajat kepada Allah, mohon supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan mereka dalam kubur memberikan pengampunan. Maka adab-adab yang lainnya setelah masuk lagi, jaga adabnya. Jangan melengkahi kubur kalau tidak ada sesuatu yang darurat. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Maka dalam hadis lebih baik daripada duduk di bara api daripada duduk di atas kubur. Ya. Kemudian yang perempuan lebih afdol dia tidak ada ziarah. Tapi kalau nak ziarah dia jaga adab-adab. Masuk nutup aurat, ya, menjaga kehormatannya, menjauhkan fitnah dalamnya. Termasuk tidak boleh merata atau melakukan sesuatu yang di luar syariat, ya. Atau ngoceh-ngoceh dengan kuburan. Ya, kuburan lagi yang apa ya? Makali. Ini makali kan makali. Ngomong dengan kuburan makali. Nah, tinggal yang sebelahnya bingung ngomong apa. Wah ini juga kawan ya. Macam-macam zaman main ini deh. Marah dengan malaikat kalau nurun ke hujan. Ku kejar kau malaikat kalau hujan. Bolehlah kalah udah dapati malaikat dikejarnya lagi. Nah, jadi inilah ingatkan kita dan minta kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai adab-adab ini dijauhkan. Nah, kemudian baca beberapa ayat Al-Quran. Silakan baca ayat Al-Quran, entah Yasin, entah beberapa surat-surat pendek kalau memang tidak memungkinkan. Minimal Fatihah kita bacakan untuk orang dalam kubur. Baru mendoakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afu anhu. Sebagaimana doa yang diajarkan ini. Wa akim nuzulahu wasi' madakhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yanqas thawbul abyadu min abdan sabdil huda dan khairum min dalihi wa ahlan khairum min ahlihi wa qihi fi sadal qabri wa adabin nar. Itu yang diajarkan Nabi. Dan lebih afdal ziarah kubur, mendoakan orang dalam kubur. Ya. Mana Ustaz dengan yang apa? Nabur-nabur kembang, nyiram-nyiram banyu, taruh kelah, biar kelah. Niatnya untuk biar kuburan itu wangi. Nyiram-nyiram banyu biar tidak retak-retak. Nah, tapi sunnahnya kemarin kita bahas itu menancapkan tanaman yang hidup. Karena selama tanaman itu masih hidup, dia berzikir, maka orang dalam kuburan itu ketika dia diazab diringankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bertanaman. Jangan kelapa nanam. Mustahil kenapa? Jangan ya yang tanaman-tanaman yang normal-normal lah, yang basah kering, tahu basah kering. Yang dia kena panas, kena hujan dia tetap hidup. Nah, karena memang pada hakikatnya tanaman-tanaman itu makhluk itu ya yusabbihu lillahi ma fis samawati bertasbih apa yang ada langit dan di bumi, termasuk tanaman-tanaman itu ketika dia digoyangkan oleh angin itu bertasbih ya, selama dia hidup dia bertasbih, termasuk binatang-binatang itu bertasbih ya. Ikan-ikan di dalam lautan, di dalam air, kemudian burung-burung yang berterbangan di udara, kepaan sayap mereka ya, kicauan suaranya itu tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah adab ini ketika kita berziarah ke kubur. Wallahu a'lam. Nanya aja tuh ya.